Oke, kembali lagi di Media Belajar, media yang akan membahas tentang materi-materi yang ada di kelas di tingkat SMTS atau SMP. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA dengan tema sifat fisika dan kimia serta perubahannya. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah karakteristik suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa merubah identitas zat tersebut. Beberapa contoh sifat fisika meliputi warna, misalkan suatu zat warnanya merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Itu adalah sifat fisika. Kepadatan, kerapatan, kekerasan, kelarutan, konduktivitas listrik, titik didih, maupun titik lebur merupakan contoh daripada sifat fisika. Kemudian, apa itu sifat kimia? Sifat kimia adalah menggambarkan kemampuan suatu zat untuk mengalami perubahan kimia tertentu. Sifat kimia dapat diketahui dengan cara, misalkan dengan melakukan pembakaran, reaksi kimia, dan dari atomnya. Reaksi kimia adalah proses yang terjadi ketika suatu atau lebih zat diubah menjadi satu atau lebih zat baru. Sehingga dari sini dapat kita bedakan antara sifat fisika dan sifat kimia. Kalau tadi kan sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Ya, misalkan wujud zatnya tadi bisa memiliki kepadatan, atau mungkin cair, ya. Contohnya es batu yang didiamkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan mencair. Nah, ini adalah sifat fisikanya. Misalkan juga terkait warna. Nah, warna itu kan setiap benda bermacam-macam. Ada merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Adapun sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Misalkan suatu benda dibakar. Nah, bahan bakar minyak sangat mudah terbakar ketika terkena api. Maupun juga terjadi pembusukan atau misalkan suatu makanan yang sudah tidak kadaluarsa lagi. Nah, itu juga terjadi proses yang merupakan sifat kimia, ya. Contoh lain misalkan sifat fisika kelarutan, daya hantar listrik, kemudian kemagnetan adalah sifat fisika, ya. Nah, kemudian sifat kimia juga misalkan adalah benda yang berkarat. Misalkan ada besi, akibat kena air dan udara, dia akhirnya berkarat. Kemudian ada benda-benda yang mudah meledak, misalkan. Ada benda-benda atau zat yang beracun. Nah, itu adalah contoh daripada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, zat-zat ini pun juga mengalami perubahan. Misalkan tadi kan ada benda yang berkarat. Karena dia memiliki sifat kimia, maka dia juga mengalami perubahannya juga secara kimia. Kemudian larut di air panas, ya, ini juga mengalami perubahan, ya. Nah, perubahan itu terbagi menjadi dua juga. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan pada sampel materi di mana beberapa sifat materi itu berubah, tapi identitas materi tidak berubah, ya. Artinya kondisinya berubah, tapi zatnya tidak berubah, ya. Misalkan es batu yang mencair, ya. Zatnya tetap air, tetapi bentuknya berubah dari padat menjadi cair. Atau misalkan kayu yang dirubah menjadi meja, ya, atau beberapa alat furniture lainnya. Nah, zatnya tidak berubah, dia memiliki zat kayu, tetapi bentuknya berubah. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan pada zat karena reaksi kimia yang dia dapat menimbulkan zat baru. Nah, ini poinnya, dia merubah menjadi zat baru. Jadi dia tidak secara zatnya berubah, ya, dan bentuknya juga bisa jadi berubah. Misalkan pembakaran, pengaratan, pembusukan, fermentasi, pemasakan, dan pengenziman itu adalah contoh perubahan kimia, ya. Perubahan kimia. Misalkan nanti beberapa cirinya yang dari kesimpulan penjelasan tadi, bahwasanya kalau perubahan fisika itu tidak merubah bentuk zat, terjadi tidak membentuk zat baru, ya.
dia hanya berubah menjadi struktur wujudnya saja. Terjadi pada wujudnya saja tanpa merubah sifat dan struktur zatnya. Nah, contoh misalkan ini beras ya ditumbuk atau digiling maka akan menjadi tepung. Nah, tadi kan dikatakan perubahan tidak terjadi membentuk zat baru. Beras dengan tepung zatnya sama, di dalamnya sama ya, ditepung dengan ini sama. Tetapi yang dirubah adalah wujudnya saja. Nah, wujudnya asal beras, padatan yang agak lebih besar menjadi padatan yang lebih kecil. Atau misalkan ada air kemudian membeku jadi es batu, itu juga sama perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia itu membentuk zat baru, di mana zat baru itu tidak bisa kembali lagi seperti semula. Nah, kemudian terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Contoh misalkan ada kayu yang dibakar akan menjadi abu. Nah, saat dia pembakaran jadi abu ini tidak bisa lagi menjadi kayu. Kayu juga abu ini tidak akan bisa kembali menjadi kayu. Kemudian zat antara kayu dengan abu itu sudah terjadi perubahan. Nah, ini adalah contoh daripada perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.